Di hujung lereng-lereng Anatolia, di tanah yang disiram oleh sejarah dan legenda, hidup seorang pahlawan bernama Koroğlu. Kisahnya bukan sekadar cerita tentang keberanian, bukan hanya tentang kehebatan seorang lelaki memegang pedang, tetapi tentang bagaimana suara keadilan boleh lahir di tengah-tengah penindasan. Koroğlu adalah nama yang diucapkan dengan hormat, bukan sahaja kerana keberaniannya, tetapi kerana hati nuraninya, suara rakyat yang menentang kegelapan. Mari kita kembali ke awal mula kisah ini, ke sebuah desa kecil di pegunungan Turki. Koroğlu, yang namanya bermaksud anak si buta, sebenarnya lahir dengan kehidupan yang sederhana. Ayahnya, seorang penjaga kuda yang setia, bekerja kepada seorang tuan tanah yang kaya namun zalim. Kehidupan mereka sudah cukup sukar, tetapi segalanya berubah apabila kemarahan tuan mereka meledak suatu hari. Ayah Koroğlu dituduh tidak menjaga kuda milik tuan tanah dengan baik. Akibatnya, lelaki tua itu dibutakan sebagai hukuman. Kebutaannya itulah yang menjadi titik tolak dalam perjalanan Koroğlu sebagai pejuang. Dengan amarah di hati dan luka yang terukir di jiwa, Koroğlu bersumpah untuk melawan ketidakadilan, bukan hanya untuk ayahnya, tetapi untuk seluruh rakyat yang ditindas. Daripada seorang anak penjaga kuda, Koroğlu berubah menjadi lambang pemberontakan rakyat. Namun, kekuatannya bukan sekadar dalam pedang. Koroğlu memiliki kebijaksanaan, hati seni dan suara yang memikat. Dalam setiap pertempuran dan pengembaraannya, ia membawa tidak hanya senjata tetapi juga sajak-sajak dan lagu-lagunya yang menusuk jiwa. Dalam kisah-kisah rakyat, dia digambarkan menunggang kudanya, kerat, melintasi padang-padang liar sambil menyerang tuan-tuan tanah yang menindas sambil mendendangkan lagu-lagu kemerdekaan. Lagu-lagunya bukan hanya hiburan tetapi seruan untuk bangkit dan melawan. Namun, jangan salah sangka, perjuangan Koroğlu bukan soal amarah yang membabi buta. Dia percaya pada keadilan, pada keseimbangan. Jika musuhnya menyerah dengan kejujuran, dia tidak akan menyentuh mereka. Jika orang miskin mencari perlindungan, mereka akan menemukannya di sisinya. Kepahlawanan Koroğlu adalah kisah tentang kekuatan yang digunakan dengan kebijaksanaan. Salah satu peristiwa yang sangat diceritakan ialah ketika Koroğlu dan pasukannya menghadapi seorang penguasa zalim yang telah mengepung sebuah desa. Orang desa yang ketakutan berdoa untuk bantuan dan Koroğlu mendengar panggilan mereka. Dengan kebijaksanaannya, dia tidak hanya menyerang secara terang-terangan tetapi menggunakan strategi mengejutkan musuh dengan serangan pada waktu malam, disertai dengan bunyi-bunyian lagu ciptaannya. Hasilnya, musuh kelam kabut dan desa itu akhirnya bebas dari penindasan. Koroğlu juga dikenal sebagai seorang penyair dan musisi ulung. Lagu-lagunya menceritakan perjuangan manusia, cinta untuk kebebasan dan perjuangan melawan kejahatan. Ia sering menggunakan saz, alat musik tradisional Turki, untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Dalam bait-bait syairnya ada harapan, ada duka dan ada kebanggaan. Musiknya tidak hanya menghibur tetapi juga memberi keberanian kepada mereka yang mendengar. Tetapi seperti semua legenda, hidup Koroğlu tidak selamanya terang. Dikatakan bahwa dalam perjalanannya dia juga dihadapkan dengan banyak dilema dan pergolakan batin. Sebagai seorang manusia, dia berjuang melawan kebencian dalam dirinya sendiri, cuba untuk tidak menjadi seperti musuh yang dia lawan. Dalam beberapa versi cerita, akhirnya Koroğlu memilih menjauh dari dunia, menghilangkan dirinya di antara gunung-gunung yang menjadi saksi perjuangannya. Namun warisannya terus hidup dalam setiap lagu yang dinyanyikan oleh penyair Turki. Dalam setiap sajak yang melawan ketidakadilan, nama Koroğlu berbisik seperti bayangan angin. Hari ini cerita Koroğlu terus diceritakan di seluruh Turki dan bahkan di tempat lain. Anak-anak mendengar kisahnya sebagai dongeng sebelum tidur. Jadi siapa Koroğlu? Dia bukan hanya seorang pejuang, bukan hanya seorang penyair. Dia adalah roh yang muncul di saat keadilan dicabar. Dia menunjukkan kepada kita bahawa kekuatan sejati bukanlah kehebatan fizikal, tetapi keberanian untuk mengangkat suara melawan kejahatan walaupun seluruh dunia menentang.